Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel saya, Malia Budi Esti, channel yang berisi pengalaman saya selama GERD dan anxiety. Oke, kali ini saya bikin kontennya di dalam mobil, karena saya sedang ada di salah satu mall di kota Solo, mau jalan-jalan ceritanya karena ini hari Minggu kebetulan tanggal merah ya ini, hari Natal, jadi saya jalan-jalan sekalian bikin konten gitu. Oke, konten kali ini, saya buatkan konten yang berisi tentang makanan apa aja sih yang baik dikonsumsi pas asam lambung. Bahkan makanan ini bisa menyembuhkan secara alami gitu, tanpa obat ya teman-teman. Oke, kenapa sih kita, sakit asam lambung itu nggak cuma butuh obat, tapi juga butuh makanan? Iya, karena jika jika kita cuma mengkonsumsi obat, nanti, asam lambung itu mudah kambuh-kambuh. Jadi jauh lebih baik kalau sembuhnya itu karena kita mengganti pola makannya. Jadi mengganti isi piring kita, gitu. Biar enggak mudah kambuh. Jadi asam lambung itu kan, biasanya kambuhnya karena faktor makanan ya, teman-teman. Di samping itu juga karena faktor pikiran, gitu. Nah, maka dari itu kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, makanan yang baik dikonsumsi saat asam lambung. Bahkan lebih bagus lagi kalau udah sembuh ya harus menjaga pola makan biar, asam lambung itu nggak gampang kumat lah ibarat. Oke, di sini saya udah, mencatat, ini saya nyatet saat saya terkena asam lambung, jadi semuanya saya catat di buku ya teman-teman. Jadi saya sambil baca gitu aja ya. Yang pertama makanan yang baik, untuk asam lambung atau saya konsumsi itu saat asam lambung, satu kunir. Nah, kunir atau kunyit, bahasa Indonesianya kunyit. Nah, kunyit ini memiliki sifat antioksidan atau anti radang, mengandung senyawa kurkumin. Jadi, kunyit ini fungsinya bisa meredakan radang-radang yang ada di lambung. Jadi kayak iritasi gitu itu, bisa sembuh dengan kunyit. Yang kedua jahe, meredakan iritasi lambung dan mengurangi kontraksi lambung, mengandung senyawa fenolik. Nah, itu jahe juga bagus. Waktu saya, asam lambung tinggi, saya juga sering menyeduh jahe. Jadi saya beli jahe di pasar gitu, saya bersihin sendiri, saya kupas, agak saya becek-becek gitu, terus diseduh pakai air panas, nanti diminum enak banget itu. Di perut itu nyaman gitu, terus di badan juga anget, kerasa anget gitu. Kan karena asam lambung itu kan, rasanya di badan kan dingin ya teman-teman, jadi kalau minum jahe itu efeknya di badan itu juga hangat hangat, terus di perut juga nyaman, kayak gitu. Yang ketiga yang saya konsumsi waktu asam lambung itu yang baik banget efeknya itu bayem. Nah, bayem itu tidak bersifat asam, teman-teman. Jadi, tidak menyebabkan produksi gas berlebih pada lambung. Dan eee, kandungan seratnya tuh tinggi, membantu mengelola asam lambung. Jadi, seratnya dalam bayem dan nutrisi vitaminnya pun juga banyak banget dalam bayem yang direbus itu ya. Biasanya saya rebus selama 2 menit, gitu. Terus nanti didinginkan dulu baru dimakan pakai lauk, gitu. Atau enggak kalau biar, ada rasanya biasanya saya suka bikin pakai sambel gitu, teman-teman. Jadi sambel ulek, nanti dikasih garam, terus mamanya pakai bayem, nanti lauknya telur goreng atau, ayam tumis kayak gitu itu. Yang keempat, makanan yang baik dikonsumsi saat asam lambung itu timun. Jadi, timun itu mengandung banyak air ya, teman-teman. Air itu dapat mengencerkan mengencerkan asam lambung yang kuat, kayak gitu. Yang kelima selada, terus, juga mengandung banyak air, sangat bagus buat menurunkan kadar asam lambung. Jadi,
Kenapa sih, makanan-makanan yang mengandung banyak air itu sangat bagus untuk asam lambung? Karena, eee, lambung kita itu memang sedang membutuhkan banyak air. Biasanya orang yang sakit asam lambung itu biasanya kekurangan air putih, kadar air putihnya kurang di dalam tubuh. Makanya kenapa mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung air itu sangat bagus buat orang yang memiliki sakit asam lambung, seperti itu. Yang keenam nih, yang sering banget saya makan waktu asam lambung, itu apa? Wortel. Jadi, wortel itu mengandung tinggi serat juga dan kaya akan kandungan vitamin B6 yang mampu menetralkan asam lambung. Jadi, vitamin B itu juga nggak cuma buat nyembuhin asam lambung ya teman-teman. Jadi, vitamin B itu juga dapat mengobati sakit anxiety kita. Jadi, vitamin B itu juga bisa menurunkan, anxiety, kecemasan berlebih yang ada di dalam diri kita itu. Yang ketujuh, itu air putih hangat. Nah, ketika waktu, eee, saya terkena asam lambung itu, kan perut sering begah kayak gitu ya teman-teman, kayak sering mau mual, sendawa, kayak gitu itu. Biasanya, saya minumin air putih hangat ya, air putih hangat itu, lumayan mendingan gitu teman-teman. Jadi, enggak separah kalau kita minum air putih atau air putih yang dingin. Jadi air putih hangat itu sangat-sangat membantu ketika asam lambung saya naik. Jadi, saya usahakan kalau minum air putih hangat itu 1,5 sampai 2 liter dalam sehari. Jadi harus masuk segitu ya. Dan setiap kali saya minum, air putih itu, waktu asam lambung itu, saya minumnya pasti kondisi air putihnya tuh hangat, enggak biasa, enggak dingin, jadi hangat. Itu sangat membantu sekali, teman-teman. Terus yang kedelapan, pisang kepok, memiliki efek antioksidan alami yang menetralkan asam lambung. Bagus juga dikonsumsi sebelum atau setelah direbus. Jadi, pisang kepok itu salah satu cemilan favorit aku waktu GERD dan asam lambung. Jadi kemana-mana itu saya selalu bawa cemilan pisang kepok itu tadi. Saya bawa misalkan saya bawa kerja, saya bawa buat pergi-pergi sebentar keluar rumah gitu, saya pasti bawa sangu itu, bawa bekal pisang kepok. Yang kesembilan, lidah buaya. Lidah buaya itu mampu meredakan iritasi pada lambung dan banyak mengandung kandungan air juga yang bagus untuk memperlancar pencernaan. Nah, dulu saya waktu kena GERD itu, awal-awal kena GERD itu parah ya itu teman-teman. Jadi, di dada sini kan kerasa panas terus, terus makanan kayak sering naik kayak gitu. Nah, itu setiap kali makan saya bikin, eee, minuman lidah buaya. Jadi, lidah buaya itu dicuci, terus kulitnya dikupas, tapi ngupasnya jangan sampai ke dalam-dalam ya. Jadi, ngupasnya cuma buat ngilangin kulit kasarnya itu aja, terus dalamnya itu kan kayak jelly gitu kan teman-teman. Itu dipotong kecil-kecil gitu, terus dimasukin ke gelas, terus diseduh pakai air hangat atau air panas. Nah, nanti minumnya pas hangat itu, pas waktu GERD itu sangat-sangat membantu saya teman-teman. Jadi, saya minum lidah buaya itu sehari 2 kali, kisaran segitu. Membantu lumayan ini ya, mengurangi rasa panas di dada. Jadi, eee, yang tadinya panas setelah minum lidah buaya itu rutin, udah langsung mendingan gitu loh teman-teman. Efeknya ya lumayan lumayan cepat gitu, kalau yang saya rasakan, seperti itu. Yang 10, sayuran dikukus atau sayuran yang direbus. Macam-macam sayuran banyak ya teman-teman, ada brokoli, bayam, wortel, sawi, kacang-kacangan itu juga bagus. Karena, sayuran itu vitamin dan gizinya sangat banyak sekali dan sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang ke-11, madu. Nah, madu itu bahan alami yang bisa mengatasi masalah pencernaan seperti diare dan tukak lambung dan membantu meringankan refleks lambung. Jadi, saya konsumsi madu itu biasanya bareng dengan kunyit. Jadi,
Setiap malam sebelum tidur saya itu, marut kunyit, saya peres pakai saya peres ambil airnya kunyit itu, terus ditambahin madu, sejumlah 1 sendok teh gitu. Jadi setiap malam sebelum tidur biasanya saya konsumsi itu biar biar tidurnya lebih nyaman, agar waktu tidur itu asam lambung nggak naik. Yang ke-12 yang terakhir itu tahu. Tahu itu, membantu memperkuat katup esofagus. Jadi asam lambung itu kan, terutama GERD ya, katup esofagus kita kan melemah. Jadi kayak harusnya bisa membuka dan menutup ketika makanan ada yang masuk dan keluar itu, nggak ada makanan masuk, nggak ada makanan keluar, itu katupnya itu melemah, suka ngebuka sendiri. Nah, dengan konsumsi tahu bisa terbantu dengan memperbaiki fungsi katup esofagusnya, seperti itu. Nah, itu tadi teman-teman makanan yang sangat bagus sekali dikonsumsi saat asam lambung. Kalian bisa coba nanti untuk mengkonsumsinya. Kalau untuk saya, makanan-makanan tadi adalah makanan-makanan yang saya konsumsi saat asam lambung dan alhamdulillah dengan seizin Allah sembuh. Nah, mungkin kalian juga bisa cocok dengan mengkonsumsi itu, bisa dicoba ya teman-teman ya. Baik, cukup sekian video dari saya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, bisa kalian like, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel saya agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Dan bila video ini tidak bermanfaat untuk kalian nggak perlu melakukan apa-apa. Oke? See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.